Bab 1766. Yun Fei tidak mengelak atau mengelak, dia meninju dan pergi menemuinya. Pada saat ini, kekuatan fisik dalam tubuh Ye Yun Fei tidak tergoyahkan, dan itu berguling dan diberkati di kepalan tangan zodiak True Gold, Gunung Xuanqi, dan sejumlah besar Xuan Huang Heavy Qi semuanya muncul, dan semua jenis kelainan muncul dari kepalan tangan, untuk sementara. Pukulan ini hampir semua kekuatan fisik Ye Yun Fei saat ini. Pada saat yang sama, pukulan ini adalah tinju terlarang sihir 10 kali lipat, meskipun tidak memicu peningkatan 10 kali lipat, kekuatan yang dihasilkan sedikit meningkat. Ledakan, tinju Ye Yun Fei bertabrakan dengan telapak tangan raksasa iblis, seperti dua gunung suci yang bertabrakan, tekanan energi yang sangat menakutkan bergulir dan menyebar, ruang angkasa tampak runtuh, dan langit serta bumi tampak menggantung terbalik. Boom! Setelah satu pukulan, Ye Yun Fei mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tinju kanannya meledak berturut-turut, setiap pukulan 10 kali lipat dari tinju terlarang sihir. Aku tidak percaya, seorang anak manusia biasa, bisa melawanku dengan sembrono. Raja Iblis merasakan penghinaan besar, meraung dan bergegas maju, mengangkat dengan dua tinju ajaib, dia bertarung keras dengan Ye Yun Fei. Iblis selalu bangga dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dan mereka selalu menganggap manusia sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Sekarang ada keturunan manusia yang bisa melawannya secara langsung dengan kekuatan fisik saja, bagaimana dia bisa menerimanya? Bang bang bang, dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertukar lebih dari selusin pukulan, menyebabkan seluruh dunia bergetar seperti sekam, ruang terus-menerus terkoyak, dan retakan ruang gelap memenuhi ruang di sekitarnya. Namun, ruang di dunia ini tampaknya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, dan celah ruang itu akan hilang dalam sekejap mata. Nak, aku ingin kamu mati. Raja Iblis menjadi semakin marah saat dia memukulinya, meraung lagi dan lagi. Setelah lebih dari selusin pukulan, tinju Ye Yun Fei tiba-tiba berhasil memicu kekuatan 10 kali lipat, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Ledakan, ada ledakan keras seperti palu raksasa yang mengenai bel tembaga, dan kekuatan kepalan yang sangat menakutkan meledak, merobek ruang di sekitarnya secara instan, dan lebih dari selusin retakan ruang yang tebal muncul. Ledakan, Ye Yun Fei langsung meninju Raja Iblis itu ke tanah jauh, menciptakan lubang besar di tanah, dan sosok itu menghilang, tidak diketahui seberapa jauh ke tanah itu. Bagaimana bisa, ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan semua orang menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayainya. 4 Mozun lainnya juga menatap tajam, wajah mereka sangat murung. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan tidak dapat menerimanya, bahwa seorang anak manusia benar-benar dapat menjatuhkan Raja Iblis ke udara dengan kekuatan fisiknya. Kapan pejuang manusia memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan? Ah, anak manusia, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas keluar dari lubang yang baru saja dihancurkan, dan itu adalah Raja Iblis tadi. Jantung, telinga berdengung sekarang. Semuanya, tunggu apa lagi, ayo lakukan bersama. Jika aku tidak membunuh anak ini, aku tidak akan melepaskan kebencian di hatiku. Meskipun Raja Iblis sangat marah, setelah pertempuran sengit itu baru saja sekarang, dia juga mengerti bahwa anak laki-laki di depannya sangat kuat, tidak mudah untuk dihadapi. Oke, ayo kita lakukan bersama. 4 Raja Iblis lainnya juga bergegas menuju Ye Yun Fei pada saat bersamaan. Baiklah kalau begitu, ayo berkumpul, kalian berlima. Ye Yun Fei meraung panjang, meledak dengan bangga, dan berteriak. Ledakan, saya melihat, kekuatan menakutkan dari 5 alam melonjak ke langit, dan 5 dewa iblis semuanya mengorbankan senjata magis mereka. Tanpa sadar, hantu dewa iblis muncul, membawa nafas kuno yang sepertinya berasal dari prasejarah kuno, dan meraung ke langit. Spanduk setan hitam, lonceng kaisar iblis kuno, tengkorak-tengkorak leluhur iblis, menara 1000 setan, pedang iblis yin merah. Sekarang kelima Raja Iblis ini tidak lagi menganggap Ye Yun Fei sebagai junior, tetapi sebagai musuh yang kuat dengan level yang sama, mengorbankan senjata sihir mereka, dan menghadapinya dengan serius. Bunuh! 5 Raja Iblis mengerahkan senjata sihir mereka dan memukul Ye Yun Fei dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan, adegan seperti apa jadinya jika kelima iblis itu menyerang bersama. Pada saat itu, langit dan bumi ini sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Ratusan mil di sekelilingnya benar-benar berubah menjadi lautan energi yang luas. Energi yang mendidih menderu,
retakan ruang yang tebal muncul dan meluas terus-menerus, dan pecahan yang tak berujung waktu dan ruang terbang liar. 5 harta magis bergegas menuju Ye Yunfei seperti 5 meteorit yang membawa energi menakutkan. Kakak Su, aku akan membantumu. Tuan hati-hati. Tidak, Nona, Su Fei mungkin tidak akan bisa bertahan, haruskah kami membantu? Pada saat ini, Situ Konger, Huang Chang, lelaki tua di Xingyi, Ruer dan yang lainnya tegang, ingin bergegas membantu Ye Yunfei. Tapi 5 Raja Iblis bertarung bersama, dan tekanan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan kecuali Ye Yunfei, Situ Konger dan yang lainnya bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah, apalagi bergegas membantu. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang dengan tangan kirinya, dan melemparkan pedang yang bertujuan untuk meratakan dunia dengan satu pedang. Dengan satu pedang, dia menebas dan memblokir 5 senjata ajaib. Ledakan, ratusan senjata sihir penghancur dunia keluar dari tubuh Ye Yunfei terus-menerus dan diaktifkan pada saat bersamaan. Taktik kontrol Bing. Dengan kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, dia mengaktifkan beberapa ratus senjata sihir penghancur dunia, dan kekuatan yang dihasilkan secara alami akan sangat kuat. Boom! Sepotong senjata sihir penghancur dunia terus bertabrakan dengan 5 senjata sihir itu. Boom! Ye Yunfei menendang kakinya, dan langsung menghantam ke-5 Demon Lord. 5 Master Iblis bergerak pada saat yang sama, menggunakan semua jenis pengetahuan dari ras iblis, memukul Ye Yunfei dengan serangan ganas satu demi satu. Ye Yunfei tidak gentar sama sekali, dan memukul dengan pukulan. Tangan kanan adalah tinju pembunuh setan sejati, dan tangan kiri adalah tinju pemakaman 9 surga peminjam. Mereka benar-benar gerakan sembrono, dan mereka bertarung sengit dengan 5 setan yang terhormat. Ledakan. Setelah beberapa pukulan, 5 Raja Iblis bergabung untuk memukul Ye Yunfei di tempat seperti peluru meriam yang terbang terbalik. Hati-hati, Hu Miao, Situ Konger dan yang lainnya sangat gugup dan berteriak keras. Haha, nak, kamu tidak bisa menahannya lagi. Seorang Demon Venerable tertawa liar. Ledakan, sesosok bergegas kembali dari kejauhan, itu adalah Ye Yunfei. Saya melihat Ye Yunfei acak-acakan, sedikit malu, dengan 5 luka di tubuhnya, atau bekas tinju, atau bekas telapak tangan, atau bekas pedang. Namun, luka ini sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah beberapa kali bernafas, kulit kembali ke keadaan semula, dan kulit menjadi halus, seolah tidak terluka. Hebat, Tuan baik-baik saja. Hu Miao menghela nafas lega. Nona, Su Fei sangat kuat, dia dipukul oleh 5 Raja Iblis, dan dia hanya menderita sedikit cedera. Dia adalah monster. Petik 2. Mata Ruer meledak, dan dia dikejutkan oleh kualitas fisik mengerikan Ye Yunfei. Ayo lagi. Ye Yunfei berteriak keras, dan langsung berlari ke langit di depan 5 Raja Iblis, meninju mereka dengan pukulan. Boom! Ratusan senjata sihir penghancur dunia bertahan di sekitar tubuh Ye Yunfei, bersinar terang, seperti putaran matahari yang terik. Ledakan. Sesaat kemudian, Ye Yunfei dipukul lagi oleh kekuatan gabungan dari 5 iblis, dan dia terlempar jauh, membuat lubang besar di tanah. Ayo lagi. Ye Yunfei bergegas kembali dan bertarung sengit dengan ke-5 iblis itu lagi. 3 atau 4 kali berturut-turut, Ye Yunfei terhempas, tapi dia bergegas kembali dalam sekejap mata, dan melawan ke-5 iblis itu. Bagaimana mungkin, anak manusia ini tampaknya tak terkalahkan. Petik 2. Ke-5 Raja Iblis memandang Ye Yunfei yang semakin berani, dan sedikit tercengang. Ledakan. Sesaat kemudian, Ye Yunfei berhasil memicu kekuatan 10 kali tinju terlarang iblis, dan menjatuhkan Raja Iblis ke udara dengan satu pukulan. Selanjutnya, Ye Yunfei tidak dipukuli dari waktu ke waktu, dan 5 iblis juga dipukuli dari waktu ke waktu, dan kedua belah pihak hampir seri. Tubuh Ye Yunfei memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan, ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat, meskipun ia terus-menerus dipukuli oleh 5 setan, lukanya tidak serius. 5 Raja Iblis dipukuli hingga berdarah oleh Ye Yunfei, tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka patah, wajah mereka terdistorsi kesakitan, dan luka mereka menjadi semakin serius. Boom! Ketika Ye Yunfei dan ke-5 Raja Iblis bertempur dengan sengit, pasukan besar berguling dari kejauhan, semuanya adalah pejuang manusia. Orang-orang kuat dari Middle Earth China akan datang. Melihat begitu banyak prajurit manusia yang mendekat, ke-5 Raja Iblis tidak lagi ingin bertarung,
dan mundur secara langsung menarik jarak yang jauh dari Ye Yunfei. Wajah kelima iblis semuanya sangat jelek, menatap Ye Yunfei, sangat tidak rela, tapi tidak berdaya. Kelima Demon Lord ini sangat kuat. Jika aku tidak melatih Demon Forbidden Fist 10 kali, aku bisa memicu kekuatan 10 kali lipat. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, pikir Ye Yunfei dalam hati. Bab 1767. Dalam sekejap mata, pasukan yang terdiri dari berbagai kekuatan di dunia tengah dan Senzu tiba, dan menghadapi pasukan iblis. Apa itu? Dunia negeri dongeng. Pantas saja ada pasukan iblis yang ditempatkan di sini. Ternyata ada sebidang negeri dongeng di sini. Sepertinya para iblis ini ingin memonopoli dunia negeri dongeng ini. Bumi Senzu, para penguasa dari pasukan utama, menatap dunia negeri dongeng dengan cahaya peri yang terang di depan mereka. Masing-masing dari mereka terkejut dan senang. Ini adalah wilayah klan iblis kami. Kalian prajurit manusia sebaiknya segera keluar, jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Pada saat ini, kelima iblis melihat begitu banyak prajurit manusia datang, dan ekspresi mereka sangat jelek. Seorang iblis memuja dengan tajam. Siapa yang mengatakan bahwa ini adalah wilayah klan iblis Anda, dan ini bukan dunia iblis? Jelas bahwa Anda ingin memonopoli dunia negeri dongeng itu, berbicara omong kosong. Seorang lelaki tua yang perkasa berkata sambil mencibir. Para prajurit manusia itu memandang dunia negeri dongeng dengan aura yang kuat dan cahaya peri yang cemerlang di depan mereka, dan merasa bahwa pasti ada harta yang luar biasa di dalamnya, sehingga mereka tidak akan pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Raja iblis lainnya melotot dan meraung tajam. Boom! 5 raja iblis melepaskan paksaan energi mereka pada saat yang sama, seperti 5 gunung berapi besar meletus, dan energi iblis yang kuat melonjak ke langit, mengguncang langit. Belum lama ini, kelima raja iblis ini diam-diam meminum ramuan penyembuhan untuk menekan luka mereka untuk sementara waktu. Selain itu, raja iblis memiliki vitalitas yang sangat kuat. Terutama Raja Iblis ini memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia, jadi saat ini, mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka. Dibandingkan dengan manusia, tubuh dan vitalitas ras iblis memang memiliki keuntungan besar. Ye Yunfei melirik kelima Master Iblis, dan berpikir dalam hati, lalu menyingsingkan lengan bajunya, mendukung Situ Konger dan yang lainnya, dan masuk satu langkah sebelum lingkaran sihir besar. Apakah itu pasukan iblis atau pasukan prajurit manusia? Mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei tidak berencana untuk memperhatikan mereka, biarkan mereka bertarung jika mereka ingin bertarung. Kakasu, bisakah kita masuk? Situ Konger memandangi dunia dongeng di dalam lingkaran sihir, menelan ludahnya, matanya sedikit panas, dan bertanya pada Ye Yunfei. Siapapun dapat melihat bahwa pasti ada harta dan peluang berharga di dalamnya. Sulit dikatakan, lingkaran sihir ini tidak sederhana, dan aku tidak yakin apakah aku bisa memasukinya untuk saat ini. Mari, kita pelajari dulu. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan lingkaran sihir di depan, dan mulai untuk melakukan riset dan analisis. Tanpa diduga, ada lingkaran sihir tingkat tinggi di Tianwaitian. Luar biasa. Apakah itu metode formasi, bahan formasi, kompleksitas struktur formasi, atau kekuatan formasi, itu semua luar biasa. Sun Ye Yunfei kagum. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berkonsentrasi pada penelitian dan analisis. Hei, bukankah itu Su Fei dari Wilderness Timur? Pada saat ini, orang-orang dari pasukan di Middle Earth China melihat Ye Yunfei dan rombongannya berdiri di depan lingkaran sihir, dan segera seseorang mengenali Ye Yunfei. Itu benar, anak itu adalah Su Fei. Pantas saja aku sudah mencoba menyelesaikan akun dengannya sejak aku memasuki Tianwaitian, tapi aku tidak bisa menemukannya. Jadi dia lari ke sini. Setelah ahli dari dunia mayat dan makam Tianyu mengenali Ye Yunfei, niat membunuh yang kuat. Semuanya, Su Fei, inilah yang menyerangku, cari kesempatan untuk membunuhnya. Seorang pria berbaju ungu dikelilingi oleh sekelompok orang, berkata dengan gigi terkatup, itu adalah Tang Fan, pangeran ketiga dari dinasti kegelapan. Ye Yunfei mengabaikan mereka sama sekali, berdiri di depan lingkaran sihir, tetap tidak bergerak, dan berspesialisasi dalam menganalisis lingkaran sihir di depannya. Situ Konger, Hu Miao dan yang lainnya berdiri di samping Ye Yunfei dan menunggu. Su Fei sedang mempelajari lingkaran sihir itu.
Seorang master di dunia mayat berkata dengan suara yang dalam. Aneh, bagaimana mungkin iblis-iblis ini membiarkan Su Fei mendekati lingkaran sihir itu? Pakar dunia mayat lainnya berkata dengan ragu. Area di sekitar lingkaran sihir dijaga ketat oleh pasukan iblis, dan orang luar tidak bisa mendekat sama sekali. Tapi kamu melewati lingkaran penjaga pasukan iblis dan berdiri di depan lingkaran sihir. Itu benar, setan-setan itu rela membiarkan Su Fei mendekati lingkaran sihir. Mungkinkah Su Fei bersama mereka? Orang-orang dari semua kekuatan besar di Tiongkok Tengah merasa sangat aneh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa baru saja Ye Yunfei bertengkar dengan 5 Raja Iblis dan memaksa masuk. Sekarang kelima Raja Iblis ini sudah sangat takut pada Ye Yunfei, jadi mereka tidak menghentikan Ye Yunfei berdiri di depan lingkaran sihir. Aku benar-benar tidak berharap anak ini Su Fei bergaul dengan iblis. Iblis dan kita manusia adalah musuh alami. Su Fei bergabung dengan iblis. Mulai sekarang, dia akan menjadi semua pejuang manusia di Tiongkok, dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Musuh bebuyutan, semua orang bisa membunuhnya. Seorang master di dunia mayat berkata dengan keras. Dunia mayat menganggap Ye Yunfei sebagai musuh nomor 1 yang harus dihilangkan, dan tentu saja berharap untuk menarik lebih banyak kekuatan untuk menghadapi Ye Yunfei. Itu benar-benar mungkin. Para master dari pasukan lain juga mengangguk satu demi satu. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa Ye Yunfei dan kelompoknya mungkin benar-benar berlindung pada iblis. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menembus pertahanan yang berat dari pasukan iblis dan pergi ke depan lingkaran sihir. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi, ayo bertarung bersama, lalu hancurkan formasi itu dan masuki dunia dongeng itu. Itu disarankan dengan suara keras. Oke, ayo bertarung bersama. Banyak orang segera bergema. Bersiaplah untuk membunuh musuh. Kelima Demon Lord berteriak bersamaan. Saat berikutnya, membunuh. Orang-orang dan kuda dari kedua belah pihak bergegas maju pada saat yang sama, dan pertempuran sengit yang mengerikan pun dimulai. Kekuatan tempur kelima Raja Iblis itu mengerikan. Tepat setelah pertempuran dimulai, mereka membunuh beberapa penguasa dunia bintang secara berurutan, dan secara paksa merobek tubuh para penguasa dunia bintang ini. Hanya saja sejumlah besar master dari negara adidaya Middle Earth China juga datang, dan dengan marah, mereka mengerumuni, mengorbankan senjata sihir, dan mempertunjukkan semua jenis jurus pengetahuan, mengepung 5 iblis untuk pertarungan sengit dicocokkan secara merata. Pria dan kuda lain di kedua sisi juga bertarung dengan lemah. Saat ini, Ye Yunfei masih berdiri tak bergerak di depan lingkaran sihir, berkonsentrasi pada penelitian dan analisis. Su Fei, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Ruer mau tidak mau bertanya. Dengar semuanya, lingkaran sihir ini sangat pintar, dan dibagi menjadi 3 lapisan, di dalam dan di luar, dan menutupinya lapis demi lapis. Saya hanya memiliki sedikit pengalaman dengan lapisan terluar dari pembatasan, tetapi jika saya ingin melakukan mempelajari lingkaran sihir ini secara menyeluruh, saya harus masuk ke dalam. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat menembus batasan 3 lapis dari formasi ini. Ingat, ada bahaya di mana-mana dalam formasi ini, dan setiap langkah akan membunuhmu jika Anda tidak berhati-hati. Anda akan menyentuh langkah pamungkas di dalam, menyebabkan bencana yang fatal. Anda harus mengikuti saya dari dekat, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1768. Apakah ini sangat berbahaya? Situ Konger dan yang lainnya terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kamu tidak perlu takut, selama kamu mengikuti jejakku, tidak akan ada bahaya. Ye Yunfei tertawa. Setelah berbicara, Ye Yunfei melangkah dan berjalan ke dalam lingkaran sihir. Situ Konger dan yang lainnya memperhatikan setiap langkah kaki Ye Yunfei, dan mengikuti mereka dengan penuh perhatian. Gemuruh, lingkaran sihir segera bereaksi dan mulai bergetar, mengeluarkan suara keras seperti guntur. Hanya saja Ye Yunfei memimpin Situ Konger dan yang lainnya berkeliling, terkadang maju, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, dan terkadang bahkan ke belakang, tanpa melanggar batasan formasi, dan berjalan masuk dalam waktu singkat. Lihat, mereka berjalan menuju lingkaran sihir. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Kemudian semua pejuang manusia dan iblis berhenti berkelahi, menatap Ye Yunfei dan kelompoknya. Bagaimana mungkin, mereka benar-benar masuk. 5 iblis adalah yang paling terkejut.
Anda harus tahu bahwa mereka sudah lama berada di dunia luar ini, dan mereka telah mempelajari lingkaran sihir ini, tetapi belum ada satu kemajuan. Sekarang anak manusia ini baru saja berada di sini sebentar, dan dia benar-benar masuk ke lingkaran sihir. Tidak, kita harus segera melaporkan masalah ini ke Raja Iblis Besar. Kelima Raja Iblis saling memandang. Kemudian salah satu Master Iblis mengirim transmisi suara dan mengeluarkan perintah, dan segera beberapa Master Iblis diam-diam pergi dan kembali untuk melapor. Itu tidak masuk akal, bocah Sufei itu benar-benar masuk. Bukankah ini berarti harta dan peluang dalam lingkaran harus menjadi miliknya? Semua Master dari sekte besar di dunia tengah China sangat tidak rela. Kita telah memasuki jangkauan lapisan pertama lingkaran sihir. Di dalam lingkaran sihir, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti dan berkata. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, semua orang merasakan mata mereka berbinar, dan mereka tiba di dunia negeri dongeng yang damai dan indah. Ramuan obat langka dan sulit ditemukan ada di mana-mana. Auranya begitu kaya sehingga berubah menjadi awan-awan berwarna-warni yang mengelilingi tubuh seseorang, kemudian secara aktif menembus ke dalam tubuh melalui pori-pori tubuh, membuat orang merasa nyaman di sekujur tubuh, seolah terbang menembus awan. Banyak obat kuno, Situ Konger adalah yang pertama berteriak. Semua orang ingin mencoba dan bergegas untuk mengambilnya. Semuanya, jangan bergerak, ini ada di dalam lingkaran sihir. Jika kamu mengambil langkah yang salah, itu bisa memicu niat membunuh dari lingkaran sihir. Biarkan aku mengambilnya, kata Ye Yunfei buru-buru. Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Mereka tidak berani bergerak lagi, dan dengan patuh berdiri di belakang Ye Yunfei. Kalian menungguku di sini, Ye Yunfei mengaku, sosoknya berubah, kecepatannya meningkat, lengan bajunya terus dikibaskan, memetik ramuan berharga itu satu persatu. Setelah beberapa saat, semua bahan obat di sekitar diambil oleh Ye Yunfei. Ada ratusan obat kuno, semuanya langka dan varietas langka di luar dunia. Setiap obat lama yang dibawa keluar mungkin akan menyebabkan perampasan oleh para ahli dari semua kekuatan besar. Oke, ayo lanjutkan. Ye Yunfei kembali ke tempat semula dan memimpin semua orang ke depan. Kita sekarang berada di lantai pertama lingkaran sihir. Area lantai pertama sangat luas. Mari kita berjalan melewati lantai pertama dan pergi ke tepi lantai 2 sebelum membuat rencana, kata Ye Yunfei kepada semua orang. Gemuruh. Sepanjang jalan, semua orang merasakan seluruh lingkaran sihir bergetar, dan energi yang kuat dari lingkaran sihir melonjak dan mendidih di kejauhan seperti embusan angin dan ombak. Untungnya, Ye Yunfei memimpin semua orang seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan yang kasar tapi aman di atas, tidak ada masalah. Saat maju, dia menemukan banyak obat lama. Ye Yunfei secara alami menolak untuk melewatkannya, dan terus memetiknya, dan panennya sangat kaya. Tiba-tiba, Ye Yunfei berhenti dan melihat ke danau di depan, menunjukkan ekspresi terkejut. Saya melihat bahwa air danau jernih dan berkilau, setiap tetes air bersinar seperti langit berbintang, seolah-olah bintang-bintang di langit jatuh di sini dan berubah menjadi air danau ini. Kakasu, mungkinkah air danau itu aneh? Situ Konger bertanya dengan aneh saat melihat Ye Yunfei menatap air danau. Air di danau ini bukanlah air danau biasa, tetapi terbentuk dari kondensasi aura yang sangat kaya, dan setiap tetesnya sangat berharga. Aura yang terkandung dalam air danau di danau kecil ini lebih kuat dari ratusan top hukum tingkat. Jumlah total energi spiritual dalam urat kristal jauh lebih banyak. Selain itu, danau-danau yang dibentuk oleh kondensasi energi spiritual ini lebih mudah untuk disempurnakan dan diserap daripada kristal hukum, dan mereka adalah sumber daya kultivasi yang sangat baik. Ye Yunfei menjelaskan, selain itu, energi spiritual semacam ini yang dipadatkan dan diubah hanya dapat diatur secara artifisial dalam lingkaran sihir brilian berskala besar, mengumpulkan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, atau bahkan mengekstraksi energi spiritual yang kacau dari kedalaman ruang. Setelah jangka waktu yang lama, itu bisa terbentuk perlahan. Singkatnya, betapa berharganya danau ini sangat mencengangkan. Ye Yunfei menambahkan, ini sangat berharga. Situ Konger dan yang lainnya menatap kata-kata Ye Yunfei. Nyatanya, melihat air danau ini membuat Ye Yunfei mengerti bahwa lingkaran sihir ini bahkan lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Menurut pengalaman Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya, diperkirakan hanya master setingkat kaisar surga yang dapat mengatur lingkaran sihir sebesar itu. Mungkinkah seorang kaisar surgawi mengatur formasi ini di sini?
Lalu apa rahasianya di sini? Itu benar-benar menarik seorang kaisar surgawi untuk mengatur formasi di sini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat yang sama, Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa jika lingkaran sihir ini benar-benar diatur oleh seorang kaisar surgawi, maka akan sangat sulit baginya untuk masuk ke lantai 2 dan 3. Kakak Su, tunggu apa lagi? Ayo segera bagi air danau yang begitu berharga. Desak si Tukonger. Tidak bisa dibagi-bagi. Air danau ini tidak bisa diambil. Begitu diambil dari lokasi ini, airnya akan berubah menjadi gas, dan tidak lagi dalam keadaan air, dan khasiatnya akan turun secara signifikan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyempurnakan dan menyerapnya di sini, dan kami dapat menyempurnakannya. Titik, sebanyak mungkin. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi begitu, sayang sekali. Petik 2, si Tukonger merasa sangat kasihan. Berhentilah bicara omong kosong begitu banyak, mari kita sempurnakan dan serap dengan cepat. Jika tidak, ketika orang-orang dari luar masuk, mereka pasti akan merebutnya. Kata ulat naga bertanduk emas. Jangan khawatir, dengan kekuatan dan level formasi mereka pasti tidak akan bisa masuk ke formasi ini. Tidakkah kamu lihat? Setan-setan itu pasti sudah lama berjaga di luar, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk masuk sama sekali. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Oke, mari kita saring dan serap bersama. Namun, jangan serakah terlalu banyak. Saya perkirakan berdasarkan kekuatan Anda, setiap orang hanya dapat memurnikan dan menyerap paling banyak sekitar 50 tetes. Jangan mencoba menjadi berani dan serakah terlalu banyak, jika tidak, Anda akan masuk bahaya meledak. Apakah Anda mengerti? Ye Yunfei berkata kepada semua orang. Bab 1769. Kemudian, semua orang duduk bersila di tepi danau, menghadap ke permukaan danau yang bertabur bintang, dan mulai memurnikan dan menyerap air danau. Ledakan, seberkas cahaya terang menyembur keluar dari tubuh si Tukonger. Ia membuka mulutnya dan menelan 5 tetes air danau ke dalam perutnya. Akibatnya energi besar meledak di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya segera membengkak. Esensi disemprotkan dari pori-pori ke seluruh tubuh, berubah menjadi sinar cahaya yang mengepul. Mengerikan. Kakak Su, apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal. Energi yang terkandung di danau-danau ini terlalu banyak dan terlalu sombong. Kamu tidak bisa menyedotnya. Sambil gemetar hebat, aku menahannya dengan paksa. Kemudian, Hu Miao, ulat naga tanduk emas, Patua Xing Yi, Pan Wanjun, Ruer, Setan Es, ular emas Liu Langjun, dan lebih dari 2000 budak semuanya mulai memurnikan dan menyerap air danau. Semua orang mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Luas danau ini tidak terlalu besar, tapi setidaknya mendekati 200 meter persegi, dan kedalamannya beberapa meter tidak jauh. Saya dapat menggunakan air ini dari danau untuk memurnikan 11 Dao Fortune Pills. Meskipun saya memiliki sumber daya yang terbatas sekarang, saya hanya dapat memurnikan versi terendah dari Dao Fortune Pills. Bahkan mungkin pil keberuntungan Dao besar yang tidak lengkap, tetapi masih sangat membantu saya. 9 di antaranya digunakan untuk berlatih roda totem 9 istana, 1 digunakan untuk berlatih yang ke-6 dari Sutra 9 Yang, dan 1 digunakan untuk meningkatkan ranah kekuatan spiritual. Dengan cara ini, kekuatan saya secara keseluruhan pasti akan melompat ke depan. Petik 2, Ye Yunfei tidak terburu-buru untuk berlatih. Melihat air danau dengan titik-titik bintang yang bersinar di depannya, dia memikirkan sebuah obat langka, pil jalan keberuntungan hebat. Wang Hushui ini dipadatkan dari urat kristal yang tak terhitung jumlahnya dan esensi energi kacau di kedalaman ruang, tidak hanya mengandung energi yang menakutkan, tetapi juga mengukir berbagai aturan surga yang mendalam, yang hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan pil keberuntungan Dao besar. Setelah Great Dao Good Fortune Pil disempurnakan, itu mengandung energi yang sangat besar dan hukum Dao yang brilian. Para prajurit memurnikan dan menyerapnya, dan manfaatnya tidak terbatas. Kekuatannya dapat ditingkatkan 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat dari aslinya dasar. Apakah lingkaran sihir ini benar-benar diatur oleh seorang kaisar agung? Ada danau aura yang sangat berharga di lantai pertama, jadi apa harta dan peluang dari nilai yang lebih menakjubkan di lantai 2 dan 3? Harta karun seharusnya ada di lantai 3. Saya hanya tidak tahu, apakah saya memiliki kemampuan untuk masuk. Ruang berkabut yang terdistorsi oleh energi sihir membuat tidak mungkin untuk melihat situasi sebenarnya di dalamnya. Tidak masalah,
mari kita sempurnakan Dao Pil terlebih dahulu. Ye Yunfei menemukan tanah datar terbuka di dekat danau, mengeluarkan danding, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar bahan obat, yang semuanya diambil setelahnya, memasuki Tianwaitian obat-obatan lama menumpuk di sekitar tubuh seperti bukit. Tuan, pil apa yang kamu sempurnakan? Bukankah kamu memurnikannya untuk menyerap air danau? Melihat perilaku Ye Yunfei, Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang menatap Ye Yunfei dengan curiga. Cepat dan berlatih, jangan khawatirkan aku punya metodeku sendiri, jawab Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei memulai alkimia. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei menjentikkan 3 jenis api yang berbeda ke dalam kuali alkimia pada saat yang sama, menyalakan api pil yang mengamuk, dan kemudian melemparkan satu demi satu tanaman obat lama ke dalam kuali tanpa sakit hati, melemparkan lebih dari 1000 tanaman tua satu demi satu obat. Beberapa di antaranya adalah obat-obatan langka dan kuno yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, dan banyak obat-obatan kuno yang berusia ribuan tahun. Setiap tanaman memiliki nilai yang luar biasa. Selain obat-obatan tua yang berharga ini, Ye Yunfei juga memilih sejumlah besar berbagai bahan alami dan harta bumi untuk dimasukkan ke dalam alkimia, dan bahkan beberapa kristal khusus dengan fungsi khusus. 3 jam kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangannya untuk menepuk danding. Ledakan, danding tiba-tiba terbang dan mendarat di danau, tutupnya terbuka, dan hisapan yang kuat keluar. Menabrak, aliran air danau melonjak, mengalir ke danding seperti naga air. Selanjutnya danding terus menyerap air danau, dan permukaan air danau mulai turun secara bertahap. Setelah beberapa saat, sebagian kecil dari danau itu menghilang. Kakasu, ramuan apa yang kamu buat yang membutuhkan begitu banyak air danau? Situ Konger tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka sudah sangat enggan untuk memurnikan dan menyerap 50 tetes air danau, tapi sekarang Ye Yunfei perlu menggunakan begitu banyak air danau untuk memurnikan ramuan. Itu sangat menakutkan. Pil keberuntungan besar, jawab Ye Yunfei. Pil Great Way of Creation. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah ini sangat kuat? Situ Konger menggelengkan kepalanya. Pil Great Way of Creation. Sepertinya saya mendapat kesan bahwa itu tampaknya pil tingkat tinggi yang sangat berharga dan langka, yang dapat membuat kekuatan prajurit meningkat pesat, dan tidak perlu khawatir tentang masalahnya dari fondasi yang lemah. Dikatakan bahwa hanya sekte kuno di dunia inti yang telah menguasai formula pil alkimia semacam ini, dan hanya murid paling mengerikan di sekte yang telah dilatih yang memenuhi syarat untuk mengambilnya, dan begitu mereka mengambilnya, dia dalam waktu singkat, Anda bisa menjadi master super sendiri. Petik 2. Orang tua di Xingyi berkata tiba-tiba. Dia masih memiliki beberapa bagian ingatan dari kehidupan sebelumnya. Benar. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Muda Su, Anda benar-benar tahu cara memperbaiki pil Daohua. Ketika lelaki tua di Xingyi mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yunfei dengan mata yang mengejutkan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang yang menakjubkan. Bagaimanapun, saya akan mengikutinya di masa depan, pasti ada banyak manfaatnya. Pria tua di Xingyi berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, sekitar 3/5 air danau tersedot ke dalam danding. Hampir cukup. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, kuali alkimia bergetar tiba-tiba, terbang kembali dan mendarat di tepi danau. Kemudian, Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia. Yang lain duduk bersila di tepi danau, berspesialisasi dalam memurnikan dan menyerap air danau. Setengah hari kemudian, Nona, aku akan menerobos. Ruer tiba-tiba berteriak kaget. Pergi ke sana untuk mengatasi bencana guntur, dan cobalah untuk tidak memengaruhi semua orang, kata Ye Yunfei. Fiu. Ruer meregangkan gerakannya, bergegas ke kejauhan, dan mulai melewati bencana guntur. Setelah itu, orang lain juga mulai melewati bencana guntur. Para budak di bawah Ye Yunfei bahkan berlari ke kejauhan untuk melewati kesengsaraan secara berkelompok. 2 hari kemudian, kecuali Hu Miao, ulat naga bertanduk emas, setan es, dan ular emas Liu Langjun, yang lainnya berhasil menerobos. Dan Hu Miao, ulat naga bertanduk emas, setan es, dan ular emas Liu Langjun semuanya adalah monster. Sistem kultivasi mereka berbeda dengan prajurit manusia, dan mereka memperhatikan terobosan dan peningkatan darah hanya di tahap selanjutnya. Ketika kekuatan alam mencapai tingkat yang sangat tinggi,
monster akan menembus kesengsaraan guntur seperti prajurit manusia. Tapi Ye Yunfei telah duduk bersila di depan kuali alkimia, berkonsentrasi pada alkimia. Pil keberuntungan besar Dao berbeda dari pil biasa. Bahkan dengan tingkat alkimia Ye Yunfei, butuh beberapa hari untuk berhasil memperbaikinya. Sampai 5 hari kemudian, dalam beberapa kasus, pilnya sudah habis. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Bab 1770. Yunfei mengulurkan tangannya untuk menepuk kuali. Boom! Serangkaian 11 pil keluar dari kuali, dan setiap pil berubah dalam berbagai warna, mekar dengan berbagai cahaya terang, membuat orang terpesona dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menakjubkan. 11 pil itu benar-benar mulai berubah menjadi berbagai hewan kecil, kelinci, kura-kura, rubah, musang. Hewan kecil yang penuh spiritualitas berlari bola-balik di ruang sekitar Ye, main-main, sangat lincah. Apakah ini ramuan legendaris? Situ Konger dan yang lainnya tercengang. Ini bukan ramuan, ini cara keberuntungan yang luar biasa, yang jauh dari ramuan asli. Dikatakan bahwa begitu ramuan asli dirilis, itu akan menarik 9 warna guntur dan hancurkan dunia tanah. Ye Yunfei tertawa. Saat berikutnya, booming, sebuah roda bundar besar muncul dari punggung Ye Yunfei. Cahaya terang mekar di seluruh langit, perlahan berputar, semburan nafas yang tampaknya berasal dari hutan belantara kuno keluar darinya. Mengaum, 9 binatang dewa masing-masing melangkah keluar dari 9 kotak roda bundar, meraung serempak. Kemudian masing-masing binatang itu menelan pil keberuntungan Dao besar dalam sekali teguk. Kemudian gerakan binatang berkepala 9 itu berhenti dan berdiri di sana, seperti 9 patung yang berdiri di langit. Booming, ada suara gemuruh seperti lonceng besar yang datang dari tubuh masing-masing binatang ilahi, dan serangkaian rune misterius terus berkembang, terus-menerus berputar di sekitar 9 binatang ilahi, seperti kitab suci kuno satu demi satu. Dalam waktu singkat, suara gemuruh bergulir memenuhi seluruh dunia, dan itu sangat berirama, terdengar seperti semacam Dao Tianyun, dan sepertinya ada kekuatan mengerikan yang membaca kitab suci kuno, yang sangat misterius. Ini akan memakan waktu paling cepat 2 hari untuk binatang berkepala 9 untuk sepenuhnya menyempurnakan pil Dao Hua ini. Ye Yunfei melirik binatang berkepala 9 itu. Ledakan. Saat berikutnya, bola cahaya emas keluar dari dantian Ye Yunfei, yang merupakan bola emas yang mewakili yang keenam. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan Great Way of Fortune Pil bergegas mendekat, langsung menyatu dengan bola cahaya kemasan. Segera, volume bola cahaya emas ini mulai mengembang terus-menerus. Mari kita tingkatkan kekuatan spiritual. Mata Ye Yunfei tertuju pada Great Dao Fortune Pil terakhir. Kemudian Ye Yunfei mengambil Great Dao Fortune Pil terakhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gemuruh. Kekuatan obat yang sangat besar meletus dalam sekejap, menyebar dengan cepat di tubuh seperti lautan luas, memenuhi setiap sudut tubuh. Ye Yunfei duduk bersila dan mulai menyerang kerajaan. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar lingkaran, pertempuran antara iblis dan pejuang manusia berlangsung selama 2 hari. Sejak zaman kuno, di dunia 3000 ukuran, telah ada konsep yang mengakar kuat di hati manusia, yaitu manusia dan iblis tidak cocok. Dalam banyak kasus, manusia dan monster dapat hidup berdampingan, tetapi manusia dan iblis jarang hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit, dan merupakan pertarungan hidup dan mati. Selama pertempuran, kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh kelima Raja Iblis itu menakutkan, memenggal banyak penguasa dunia bintang. Untungnya, penguasa dari berbagai kekuatan di dunia tengah China bekerja sama untuk memblokir serangan mengerikan dari 5 Raja Iblis. 2 hari kemudian, boom, pasukan iblis datang dari kejauhan. Lapor ke 5 Demon Lord, bala bantuan datang. Qianyu Demon Lord juga ada di sini. Seorang Master Iblis datang dari jauh dan melapor ke 5 Demon Lord. Hebat, kalian semua petarung manusia akan mati. 5 Raja Iblis menjadi bersemangat setelah mendengar laporan itu. Hal besar itu buruk, ada lebih dari selusin iblis yang datang. Ayo mundur. Wajah seorang lelaki tua berubah drastis, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Para penguasa dari semua kekuatan besar merasakan aura lebih dari selusin Raja Iblis di kejauhan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan.
Mereka bertarung sangat keras melawan 5 iblis, dan sekarang ada lebih dari selusin iblis, dan mungkin ada iblis yang lebih kuat. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dan selain lebih dari selusin setan, ada juga pasukan setan. Begitu terjadi perkelahian, orang-orang dari kekuatan besar di Tiongkok dan Tiongkok pasti tidak akan menjadi lawan. Dalam sekejap mata, orang-orang dari berbagai faksi di dunia tengah China mundur satu demi satu, menuju jarak dengan kecepatan tercepat. Kejar dan bunuh semua pejuang manusia itu. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin Raja Iblis datang dengan pasukan iblis, bergabung dengan pasukan iblis yang ditempatkan di sini sebelumnya, dan berteriak serempak. Orang-orang dari kekuatan besar di Tiongkok dan China mengejar dan membunuh mereka. Ada total 19 Raja Iblis, semuanya seperti pelangi, melepaskan energi iblis yang mengepul, seperti tornado tebal, mengguncang langit dan bumi. Pasukan iblis dalam jumlah yang mencengangkan berlari melintasi daratan seperti tsunami yang bergulir, menghancurkan hampir semua hal kemanapun mereka pergi. Lari, keluar dari dunia ini. Petik 2. Sialan, kita tidak bisa mengalahkan selusin Raja Iblis. Jumlah ras iblis jauh lebih besar daripada prajurit manusia kita. Lari, Tengah Earth Senzu ketika orang-orang dari semua kekuatan besar melihat pasukan iblis mengejar mereka. Kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua melarikan diri dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar Tianwaitian. Segera setelah itu, beberapa prajurit manusia yang melarikan diri perlahan ditangkap oleh pasukan iblis seperti semburan, dan mereka ditelan dalam sekejap dan menghilang. Ada juga banyak pemimpin tingkat tinggi dari kekuatan besar yang telah menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri ke dalam senjata ajaib luar angkasa dan membawa mereka untuk melarikan diri. Hanya saja setelah orang-orang tingkat tinggi ini dikalahkan oleh selusin atau lebih Raja Iblis, mereka tidak hanya akan dibunuh, tetapi orang-orang yang bersembunyi di senjata ajaib luar angkasa pada mereka juga akan menderita. Pada akhirnya, sekitar 3/5 pejuang manusia berhasil melarikan diri dari surga luar dan kembali ke dunia luar. Di tengah dataran tinggi yang kacau, sebuah gunung gundul berdiri di sana, dan bagian atasnya tampak tidak nyata, sedikit bergetar. Tiba-tiba, sekelompok orang yang panik bergegas keluar dari bagian atas gunung. Itu adalah orang-orang dari semua kekuatan besar di Middle Earth China yang diburu oleh pasukan iblis. Kirim pesan segera dan minta bantuan. Jika setan-setan itu berani keluar, kami akan mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan besar di Tiongkok untuk melawan setan. Saya tidak percaya. Mari kita kumpulkan semua kekuatan dari semua kekuatan besar di China, tidak bisa mengalahkan iblis-iblis itu. Setelah melarikan diri dari Tianwaitian, semua tuan meraung dengan marah. Pengalaman di langit di luar langit membuat mereka merasa sangat dirugikan. Segera setelah itu, hampir semua orang hidup keluar. Hei, setan-setan itu sepertinya tidak mengejar mereka. Setelah sekian lama, tidak ada setan yang mengusir mereka. Tampaknya setan-setan itu tidak berani mengusir mereka. Lagi pula, benua Hongmeng adalah milik dunia prajurit. Manusia kita, mereka tidak berani melintasi perbatasan dengan santai. Jika tidak, mereka akan menarik prajurit dari seluruh benua untuk menghadapi mereka. Menghela napas lega, semua orang, meskipun setan-setan itu belum diusir untuk saat ini, mereka masih merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul di masa depan? Seorang pria tua tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagaimana dengan ini? Kami akan sementara ditempatkan di sini, dan pada saat yang sama segera mengirimkan situasi di sini di Tianwaitian kembali ke markas pasukan kami masing-masing. Pada saat itu, orang-orang dari semua kekuatan besar akan berkumpul bersama untuk membahas bagaimana menyelesaikan ini. Jika masalah ini tidak terselesaikan, Hongmeng daratan kita tidak akan damai di masa depan. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih memikirkannya dan berkata dengan keras, master lainnya setuju satu demi satu, dan segera mengirim orang kembali ke markas masing-masing untuk melaporkan situasinya. Bersambung.